Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bilang, ketahuilah keyakinan yang mantap di dalam hati seorang muslim, pengakuan yang benar dalam jiwa seorang muslim, i'tiqad yang lurus di dalam qalbu seorang muslim, kesadaran benar segalanya ada karena Allah, tidak ada karena Allah, merupakan modal besar bagi muslim untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-allamatu as-sayyidu Ahmad Zaini Dahlan, berkata oleh orang yang sangat alim, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, wa'lam anna al-iqrara bi anna af'al al-ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafyil ujubi wal kibri wal riyai was sum'ati. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya pengakuan bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan Allah Ta'ala merupakan asal yang besar, pondasi yang besar pada menafikan sifat ujub, wal kibri sifat sombong, wal riyai sifat riya, was-sum'ati dan sifat sum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu biar enggak kebanyakan. Jamaah yang mulia, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wahdaniyat, yakni Allah itu esa. Esa artinya satu, tidak berbilang, satu bukan satu sepertiga, satu bukan penyatuan dari unsur yang banyak. Itulah wahdaniyat. Qul huwallahu ahad. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa esanya Allah itu ada 3 pengertian. Ada esa pada zat, ada esa pada sifat, dan ada esa pada perbuatan. Bahkan pada pertemuan yang lalu pun juga dijelaskan esa pada perbuatan pada akhirnya ada 3 aliran. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, dan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait esanya Allah pada perbuatan, artinya bahwa selain Allah tidak punya perbuatan yang bisa mengadakan yang enggak ada, bisa meniadakan yang ada.
Hanya Allah lah yang bisa mengadakan yang belum ada dan meniadakan yang ada. Baik perbuatan ikhtiari yang dibawa kendali kita maupun juga perbuatan idtirari, yaitu yang di luar kendali kita. Seorang hamba yang dia punya sebatas kasab dan ikhtiar, seorang hamba yang dia punya sebatas nyareat, hakikat dia enggak punya. Hamba bisanya kepengen, tapi menentukan enggak bisa. Orang dagang kepengen untung bisa, tapi untuk membuat untung enggak bisa. Itu mah Allah punya perbuatan. Orang berobat pengen sembuh, hanya pengen, tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan, yang punya perbuatan adalah Allah. Begitu seterusnya. Sehingga seorang muslim sunni mantap di dalam bertauhid. Segalanya adalah Allah. La ilaha illallah. Seorang sunni meyakini bahwa perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan kita. Allah mengadakan sesuatu tanpa sebab, tanpa perantara, tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala memperbuat sesuatu bukan karena butuh, akan tetapi untuk menyatakan kemahakuasaannya dan membuktikan terhadap apa yang diirodatkannya dari ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau orang paham tentang wahdaniyat fil af'al, kata seorang ulama besar Mekah, mufti besar madhab Syafi'i di zamannya, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, anak cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke-24, ulama yang lahir tahun 1233 dan wafat tahun 1304 Hijriah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bilang, wa'lam annal iqrara bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala aslun kabirun fi nafyil ujub wal kibri war riya'i was sum'ah. Kata beliau, ketahuilah keyakinan yang mantap di dalam hati seorang muslim, pengakuan yang benar dalam jiwa seorang muslim, i'tiqad yang lurus di dalam qalbu seorang muslim, kesadaran benar segalanya ada karena Allah, tidak ada karena Allah. La mani'a lima a'taita, la mu'tiya lima mana'ta, la musqiya liman as'adta, la mus'ida liman ashqaita, la khafidha liman rafa'ta, wa la rafi'a liman khafadta, wa la mu'izza liman adlalta, wa la mudhilla
liman a'zazta, begitu seterusnya. Tidak ada yang bisa ngalangin kalau Allah kata Allah mau ngasih jadi. Kagak ada yang bisa ngasih kalau kata Allah kagak. Ya Allah mau transaksi tanah, udah di bibir, udah deal, kagak jadi. Emang juga dari sononya kagak jadi. Kata kita kagak jadi. Begitu. Banyak orang yang tidur sama perempuan pengennya agak jadi bocah, hamil. Kalau kata Allah jadi. Kata-kata Allah tinggi, enggak ada satupun yang mau merendahkan. Kalau kata Allah rendah, satupun enggak ada yang bisa meninggikan. Kalau kata Allah dia sukses, enggak ada yang bisa jatuhin. Kalau ada orang jatuh, satupun enggak ada yang bisa mensukseskan. Segalanya adalah Allah. Kalau paham ini, kata Imam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, bahwa perbuatan itu semuanya Allah. Dia yang punya skenario, dia yang punya alur cerita apa yang ada di jagat raya ini. Maka keyakinan, kesadaran, kemantapan iman bahwa yang punya wahdaniyat fil af'al cuman Allah. Kita bisa berencana tapi tidak bisa menentukan. Kita bisa punya kepengen tapi tidak bisa untuk mewujudkan. Yang mewujudkan Allah. Begitu. Keyakinan ini merupakan modal besar bagi muslim untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Semacam ujub. Ujub itu apa sih ujub? Ujub itu bahasa Rawa Simpruknya bangga diri. Apa itu bangga diri? Ujub itu isti'zamun nafsi ma'anisyanil mun'im, mengagungkan diri, melupakan Allah. Itu ujub, bangga diri, merasa gua palingnya. Ujub ini yang repot. Repot kalau udah ujub. Ketika dibilang, bang, dengar-dengar anakmu yang nomor 1, ranking 1 di sekolahnya dari 1000 murid. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Iya, siapa dulu babanya? Tuh maknanya ujub, gua gitu loh. Tuh bangga diri. Padahal Allah ngangkat derajat anaknya, bukan kita. Kalau kita bisa bilang siapa dulu babanya, anaknya. Yang terakhir dari 500 murid kagak naik kelas, yang lain pada naik. Ditanya lagi, bang, dengar anak abang itu loh, yang lain pada naik kelas, anak abang gak naik kelas. Siapa dulu babanya? Begitu gak kira-kira? Begitu ndak? Kagak. Dia berkata apa kira-kira? Nasib. Nasib. Apa tuh nasib? Perbuatan Allah. Tadi perbuatan Allah kagak enak, perbuatan kita yang enak, hebatan kita sama Allah. Itu namanya ujub. Ujub ini yang ngerusak. Bangga diri, merasa paling hebatnya. Begitu, kayak begitu. Ujub itu ndak benar. Ujub salasun muhlikat, kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 sifat
yang menghancurkan orang. Salah satunya i'jabul mar'i binafsi. Ujub membuat kita jatuh. Ujub itu sering ngomongnya gue gitu. Dan ujub ini adalah akhlak setan, iblis. Iblis sama Nabi Adam, ibadahnya rajinan iblis. Adam belum dicipta, iblis mah udah ibadah. Ampe nyampur ama malaikat. Ampe tinggi derajatnya. Ketika Allah mencipta Adam, menyuruh malaikat suruh sujud sama Adam, malaikat enggak protes. Yang punya perbuatan Allah. Kuatnya kita ibadah karena Allah. Sujud sama Adam bukan Adamnya, tapi mematuhi perintah Allah. Pada sujud malaikat. Iblis mikir, ada anak kemarin sore sama gue aja lah duluan gua. Ibadah banyakan gua suruh sujud sama dia. Najong banget, najong. Jadi najong ini bahasa iblis kayaknya. Najong. Apa itu najong tuh ya? Jadi najis aja udah parah. Najong tuh bapaknya najis. Parah banget. Najong. Nah, saya sering dengar tuh di kampung. Najong. Ini iblis bilang begitu. Gua suruh sudah madam. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dari Adam. Gue dicipta dari api, Adam dari tanah. Gue suruh sujud sama dia. Najong. Ini ujub. Jatuh. Ibadah yang begitu banyak dikerjakan oleh iblis enggak punya nilai, barang dikit. Gara-gara ujub. Malaikat enggak. Ibadah enggak ujub. Yang nyuruh Allah, suruh mana ke? Begitu. Itu begitu. Maka orang yang paham perbuatan itu Allah punya, ya udah. Enggak usah kita mau bangga diri. Anak kita pinter, kemurahan Allah. Anak kita pinter, Allah muliakan anak kita. Banyak bersyukur. Ujub. Lawanannya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu nyebut-nyebut nikmat, syukur. Apa aja Allahnya. Anakmu bang ranking 1. Allah kemurahannya memilih anak saya jadi ranking 1. Allah maha baik Allah. Begitu. Itu kayak begitu. Bang, dagangmu ini loh belum lama maju banget sampai punya toko di Bayoran 10 kios. Emang otak gua mencet. Otak gue. Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini namanya ujub. Begitu, ujub namanya. Jangan kita bilang Allah baik. Kemurahan Allah sebetulnya banyak yang lebih layak dari saya. Tapi Allah mungkin nyuruh saya biar banyak syukurnya. Allah, jangan dihilangin Allah. Kalau dihilangin jadi ujub. Coba lihat Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang nurunin Quran, kami yang jaga. Kenapa kami? Inna anzalnahu,
Kami turunkan Quran. Kami. Ada yang nggak ngerti indah dan tingginya bahasa Quran. Kalau kami berarti Tuhan banyak. Mesti juga aku. Ngapa itu kami? Kalau kami berarti aku dan orang lain. Berarti Tuhan banyak. Dia tidak ngerti. Allah ngedidik. Siapa yang andil, tarik. Sertakan. Yang andil jaga Quran, malaikat. Yang andil jaga Quran, nabi. Yang andil jaga Quran, para sahabat, para penghafal Quran. Itu dia jaga Quran. Para pengajar Quran, Allah sertakan kami menjaga Al-Quran. Kami, tidak aku, ada andil orang lain dihargai. Begitulah kita dalam rumah tangga. Jangan kita selalu ngomong anak gue, jangan. Itu namanya enggak bagus. Anak kami. Sebab ada istri. Enggak kita doang. Dengan anak kita pinter, ada bini yang bantu ngajar, yang nganterin ke sekolah, yang bantuin ngerjain PR. Ngapa kita bilang gue gitu? Menghilangkan orang lain. Ini bukan akhlak. Ujub gitu. Ujub. Kalau bengal aja anaknya, tuh anak emaknya. Lah kan lu yang buat. Ini kagak bener nih. Saya curiga main nyengir-nyengir nih. Begitu saudara. Kita jangan bilang kami, kita. Begitu. Jangan anak aku gitu. Anak kita, anak kami. Ada orang, ada orang yang ikut andil, sertakan itu. Saya sebagai pengurus enggak kita doang, banyak. Kami, bukan saya. Kalau enggak ada aku enggak bisa. Mesti harus ada orang lain. Jadi kita enggak ujub. Imam, kalau nggak ada makmum mana disebut imam? Benar nggak? Makmum kalau nggak ada imam mana disebut makmum? Soal sendiri muanya, benar nggak? Kami istilahnya. Bernegara begitu, nggak ada presiden. Ya kalau nggak ada rakyat muak, nggak ada presiden repot juga. Kami, hasil kami, bukan gue. Ujub, buang kalimat gue, buang. Aku Pancasila, aku NKRI, kagak, kami. Kan bukan ente doang yang lahir di negeri ini, kan banyak. Kami, biar enggak ujub, enggak merasa tinggi sendiri. Itu begitu. Ujub ini penyakit. Ujub, penyakit hati. Berangkat dari mana? Dia lupa itu kebaikan Allah. Dia pinter, Allah. Dia kaya, Allah. Dia panen, Allah. Dia punya anak, Allah. Allah. Apa yang mau dibanggakan? Enggak ada. Kita nggak ada yang dibanggakan. Begitu. Maka yang ada kesyukuran. Terima kasih. Contoh. Biar gampang. Ada orang kaya raya. Orang kaya. Dermawan. Di Simpruk. Dia bilang sama kita, Bang,
Ini kunci. Kunci berangkas di rumah, isinya duit semuanya. Di rumah tuh berangkas. Ini kuncinya. Lu buka, lu ambil tuh duit, ambil. Begitu. Lalu kita bawa nih kunci, buka tuh si berangkas, bener duit mulu, udah merdeka. Soekarno Hatta tuh merdeka. Tapi kalau Patimura masih penjajahan. Patimura itu zaman penjajahan. Patimura berapa ya? Oh 1000 gitu. Emang Patimura itu zaman penjajahan. Kalau Soekarno Hatta udah merdeka. Lah siapa yang bilang begitu itu? Ini duit muluk berangkasnya. Kita ambil tuh duit. Lemari kita bisa buka. Kata kita, hebat gua. Kata yang punya duit, hebat gua. 2 orang. Kira-kira kita ini hebat enggak? Yang ambil duit tuh. Hebat enggak? Hah? Kenapa enggak hebat? Hah? Udah dikasih kuncinya. Kalau udah dikasih kuncinya enggak ada yang hebat. Orang juga bisa. Uang kuncinya udah dibagi. Kita tahajud malam. Kuat 10 rakaat. Kata kita, hebat gua. Lu kagak ada hebatnya. Udah dikasih kunci. Nyawa dikasih. Sehat dikasih. Kaki punya Allah. Begitu. Tenaga dari Allah. Yang kamu makan makanan ciptaan Allah. Akal dari Allah. Sampai punya hati pikiran pengen tahajud Allah. Mana hebatnya kita? Orang semua kuncinya udah dikasih. Maka yang hebat mau yang ngasih kunci. Kita ngaji malam Jumat di Al-Ma'ruf. Hebat gua. Kagak ada hebatnya. Yang hebat mau Allah. Ngasih kaki. Ngasih tenaga. Ngasih sehat. Allah. Jadi kita mana? Ya enggak ada. Orang semuanya Allah punya. Kita mau bisanya nyariat aja. Begitu. Enggak ada hebatnya kita. Enggak ada. Itu begitu. Yang hebat mah Allah. Allah yang hebat. Maka lihat ada orang badannya keker, enggak kuat ngaji. Ada orang pakai tongkat, kuat ngaji. Karena Allah kasih taufik sama dia, amani orang keker enggak kuat. Ada orang biasa-biasa aja bisa ziarah ke Mekah. Padahal dikata duitnya pas-pasan. Ada orang duitnya banyak, kontrakannya di mana-mana. Kalau ditanya haji, umroh, belum dapat panggilan. Jawabnya begitu. Belum dapat panggilan. Kapan mau dipanggilnya? Iya, nyetor kagak. Lah kita duduk di bank, nggak ngambil antrian, duduk aja dari pagi sampai dohor. Dipanggil nggak? Kenapa? Lihat kagak ngambil antrian. Begitu, miring nih, miring. Jadi kita jangan bilang gue gitu, hancur, ujub. Kita harus tahu perbuatan Allah punya.
Begitu. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau enggak bisa ngasih petunjuk kepada yang kau demenin. Enggak bisa, tapi Allah kasih petunjuk sama siapa yang dia kehendaki. Maka hidayah dari Allah. Kayak ngaji pinter, hebat tuh yang ngaji pinter. Kagak, Allah yang ngasih pinter, bukan kita yang ngajar. Kagak begitu, kagak begitu. Itu kalau ngaji zamannya banyak Allah, bukan kita. Bukan kita, nggak bisa ngedatangin orang, nyuruh bini aja supaya pilihannya sama, kagak bisa. Milih RT itu baru kelas RT, apalagi kelas presiden. Ini Allah. Begitu saudara. Jadi segalanya balikin ame Allah. Balikin sama Allah, enak. Biar kita enggak ujub, enggak bangga diri. Begitu, enggak bangga diri. Dua, kalau kita paham betul wahdaniyat fil af'al, merasuk di dalam hati sanubari kita, enggak bakalan sombong. Kenapa dia sombong? Itu sama ujub, sombong mirip. Gedean mana dosanya? Ujub. Kalau sombong kudu ada pembanding. Kalau ujub sendiri bisa. Kita tahajud sendiri 10 rakaat, hebat gue. Enggak ada merendahkan orang, enggak ada. Sendiri. Tapi kalau sombong mesti harus ada pembanding. Begitu. Sombong ini bawahannya ujub. Ujub enggak perlu orang lain, kalau sombong perlu orang lain. Jadi yang paling berbahaya ujub, ya ujub paling berbahaya. Oh, bagaimana biar menolak ujub? Itu la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Apa enggak ada daya, enggak ada upaya? Kita enggak kaya, kita enggak untung dalam dagang kecuali pertolongan Allah. Kita enggak apa lagi sembuh kecuali pertolongan Allah. Kita enggak apa lagi panen kalau orang petani. Allah. Kita enggak punya anak kecuali pertolongan Allah. Allah aja. Kibir, sombong. Apa itu sombong? An yaro nafsahu khairan min ghairi. Memandang diri lebih baik dibanding orang lain. Sombong. Padahal manusia enggak ada yang layak disombongin. Coba dipikirin. Yang kita buang ke kloset sabanari, apaan tuh? Kotoran. Barang jijik. Yang kita keluar dari kemaluan kita, barang jijik. Yang keluar dari kuping, barang menjijikkan. Yang keluar dari mata pagi-pagi tuh, apa namanya tuh? Itu jijik. Yang keluar dari hidung, itu jijik. Yang keluar dari mulut waktu tidur tuh, itu juga jijik. Darah kita juga menjijikan. Kalau seluruhnya menjijikan, apa yang mau disombongin? Enggak layak kita untuk sombong. Kita hamba tidak layak untuk sombong. Jatuh orang yang hidupnya sombong, jatuh. Jangan menghina sama orang yang lagi sujud. Kita sekarang lagi diri. Sebab pahami tuh yang sujud kalau udah 2 kali, maka dia bakal diri.
dan kita yang diri bakalan ruku dan sujud. Kalau kita lagi bagus usaha dan segalanya, jangan menghina kepada orang yang ancur-ancuran. Boleh jadi kita lagi bagus, besok dia diangkat dan kita dijatuhin. Ame Allah bisa, sebab dia punya wahdaniyat fil af'al. Nggak usah sombong. Apatah lagi kita makhluk yang tercipta dari tanah. Kita nih dari bukan dari langit. Maka tanah itu kata orang Jawa ngasor di bawah. Langit itu tinggi. Kita ini bukan dari langit, dari tanah. Jangan punya akhlak ngelangit. Udah ngasor aja, tawadhu kata orang Jawa. Begitu. Ini enggak bakalan sombong kalau orang sadar kalau dirinya tercipta dari tanah. Kalau mau direnungi tanah aja sifatnya macam-macam. Itu tanah. Sifatnya macam-macam. Ada orang perilakunya, ya Allah megelin mulu. Perilakunya megelin. Nggak ada ngenakinnya tuh orang. Nggak usah puyeng. Patut diduga tuh orang asalnya dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Iya, kalau tanah sengketa reseh. Bener nggak? Ribut nggak? Ribut mulu. Iya begitu tuh. Yang kaya-kaya begitu. Ini nggak benar. Ada orang ngomong mulu begitu. Nggak ada istiqomah dalam agama. Miring-miring, kadang ibadah, kadang kagak. Omongannya disebut bahasa umum kagak bisa dipegang. Goyang-goyang mulu hidupnya. Yang model kayak begitu tuh enggak usah dipusingin. Patut diduga asalnya dari tanah urugan. Dari tanah apa? Kalau tanah urugan mau labil ya. Begitu. Maka kita ngukur nih, kita ini labil dari tanah urugan ini. Begitu. Jangan puyeng-puyeng itu. Begitu. Jangan puyeng-puyeng itu. Orang asal kita dari tanah. Ya Allah, bini gua nih demennya shopping mulu shopping. Enggak usah heran. Mungkin juga asalnya dia dari Tanah Abang. Asalnya dari mana? Dari mana? Iya, ini demen grosiran. Yang kayak begitu. Perilakunya nggak bener tuh. Yang kayak begitu. Tapi teman gue sombong banget. Dari tanah tinggi kan. Begitu ayah. Jadi nggak usah puyang-puyang hidup. Gitu. Nggak puyang-puyang. Tapi teman gue demennya ngaji, berbuat baik. Gitu demennya dia ke Mekah, ke Madinah, ke tempat-tempat orang soleh. Patut diduga dari tanah suci. Entah demennya ke tempat-tempat suci. Begitu. Jadi kita nggak usah heran. Tenang aja hidup. Yang punya wahdaniyat fil af'al cuman Allah. Begitu. Hidup. Nggak usah kita sombong. Apa yang mau disombongin? Andai kita tua ketemu anak muda, ukur. Emang si lahir kita duluan, sama dia belakangan. Tapi yang jujur, kenal dosanya aja kita dulu, dia belum lahir. Kenal dosa, bongkaran Tanah Abang lah kita dulu, dia belum lahir. Begitu. Kenal Tegal Rotan lah kita dulu. Ampe teh botol cap topi miring kita dulu, dia belum lahir. Begitu. Berarti dosanya banyakan kita. Maka ama yang mudaan sayang. Kenapa? Karena
kita banyak dosa. Begitu. Banyak dosa. Kayak begitu. Kita ketemu sama yang tuaan, kudu hormat. Ngapa kudu hormat sama yang tuaan? Sama ada dia pejabat kek, apalagi ya orang biasa kek, tuaan hormat aja. Kaya kek, miskin kek, hormat aja kalau tuaan. Kenapa? Kita sadar dia lahirnya duluan, kita belakangan. Kenal masjidnya dia dulu. Sholat lah, dia udah sholat, kita belum lahir. Dia udah ngaji, kita belum lahir. Berarti ganjarannya banyakan dia. Maka kita hormat karena banyak ibadah. Begitu. Kita ketemu sama orang miskin. Lah, kita sayang sama dia. Ngapa? Karena dia sholat, kita sholat. Kita puasa, ya dia juga puasa. Nah, kita main, minum minuman, main kebar, dia kagak punya duit. Kita judi, lah kagak punya duit. Sampai kita galatama, mancing, dia kagak punya duit. Begitu. Kan dosanya banyakan kita, maka sayang sama yang miskin. Kita miskin ketemu orang kaya, hormat. Kenapa? Karena dia lebih baik dari kita. Kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Sama. Tapi dia bangun masjid, uang duitnya banyak. Kita ora. Dia zakat, kita kagak. Dia bisa umroh, kita belum. Dia bisa haji, kita kagak. Orang kagak punya duit. Dia nyantur yatim 1000, kita kagak. Maka kita hormat. Banyak kebaikan. Kalau ngerti wahdaniyat fil af'al, kagak sombong sama siapa aja. Kagak sombong. Begitu, kagak. Makanya Nabi bilang la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Enggak ada kelebihan orang Arab sama non Arab. An-nasu suwasiyatun ka'asnanil musti. Manusia itu kayak gigi sisir, setara semuanya. Kayak gigi sisir sama. Enggak ada yang lebih hebat illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Berangkat dari tauhid wahdaniyat fil af'al yang benar. Dialah yang paling mulia. Quran bilang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Orang paling takwanya orang, yang paling mulia sejagat takwa. Inilah ukuran mulia, bukan duit, bukan pangkat, bukan apa, tapi pada nurut sama Allah. Kalau ada orang duitnya banyak tapi nggak ibadah, nggak perlu ngiri, nggak perlu pengen, buat apa? Dulu begitu, orang miskin, Quran tulis tentang Qorun. Qorun ini umatnya Nabi Musa, kaya raya, tapi nggak ada takwa. Kaya, suruh zakat sama Nabi Musa nggak mau. Gue yang capek, harus bagi. Kalau ada acara agama Nabi Musa seluruhnya dalil. Emang ada dalilnya? Dalil mulu. Di batuan maulid emang ada dalilnya? Pakai dalil mulu. Kalau nggak ngasih aja. Pakai dalil mulu. Begitu Agustusan aja, berapa kurangnya buat bendera? Nggak pakai dalil, bagi aja. Kalau kita nggak mau ngasih aja. Qorun, wataknya begitu. Kaya nggak mau ibadah. Kata orang miskin dari umatnya Nabi Musa, pokoknya yang penting mau kaya dulu. Kalau gua kaya Qorun dah, duitnya banyak, tokonya banyak, kontrakannya banyak, kebunnya, apalagi binatang ternaknya,
banyak. Yang penting ngomong kaya dulu dah. Kaya korun. Kata yang benar, enggak, buat apa kaya kalau enggak ibadah? Enggak, yang penting ngomong kaya. Pokoknya gua pengen kayak korun. Besok dihukum korun sama Allah. Mendem. Ampe kaki, ampe harta-hartanya. Longsor, masuk ke bumi. Ampe korun-korunnya. Ama harta-hartanya di Mesir. Maka disebutlah harta karun. Nyarinya di Kampung Rawa, emang di Mesir kejadiannya. Itu nyari di Bogor. Begitu harta karun, emang ke Bogor. Di Mesir kasusnya. Ini istilah. Korun masuk tuh yang kemarin pengen kayak korun. Gua nggak pengen, kemarin pengen. Pas mendem. Jadi nurutnya. Ada orang kaya bener, boleh kita ngiri. Pengen gitu, kayak dia. Ghibatoh besar. Kibir, penyakit besar. Enggak mengerti tentang wahdaniyah fil afal. Dianggapnya kekuasaan dapat kita, bukan Allah. Wariyai, 3 riya. Apa itu riya? Al-amal li ghairillah. Ibadah pengen diponten orang, pengen dinilai orang. Riya. Contoh biar gampang. Ada orang suaranya enak banget, enggak pernah adzan. Padahal enak suaranya. Kalau temannya adzan nyinyir mulu, suara kayak begitu serak-serak bengek begitu. Ada aja makrojnya lah yang dinilai. Itu Allah Akbar, rohnya kayak begitu tuh. Ada aja. Kata temannya, lu adzan bang, adzan. Usah, enggak. Tapi nyelak mulu. Satu hari dia adzan. Pas adzan, nah suaranya luar biasa enak. Suaranya. Udah kayak empelung aja. Panjang napasnya. Udah kayak Muammar. Tuh begitu. Itu adzan, ditegur sama temannya. Tumben lu bang adzan. Dia kata, biar Pak Haji Ahmad tahu calon mantunya suaranya merdu. Kata temannya Pak Haji Ahmad yang samping masjid. Iya yang ketua masjid. Oh iya. Dia yang anaknya Markona. Oh, lu tahu itu. Ini kan saya calon mantunya. Oh. Kata temennya, kalau Pak Haji Ahmad itu lagi pulang ke Jawa. Ini udah 2 minggu. Belum kemari-mari. Katanya ada urusan. Dia nyesel. Yang bener, coba aja lu tanya. Gua nyesel banget adzan. Padahal ini adzan andalan ini paling enaknya. Lah dari Jawa kagak denger. Nyesel tuh namanya riya. Ibadahnya pengen dinilai orang. Gitu. Padahal Allah segalanya. Suara kita merdu Allah. Suara kita nggak merdu Allah. Ibadah jangan karena orang. Karena Allah aja. Jangan karena pengen dinilai orang. Alangkah tersiksanya batinnya orang yang selalu muncul di hatinya kerinduan dinilai oleh orang lain. Apa enggak tahu Tuhannya melihat? Apa enggak tahu Raqib Atid nyatet? Masih enggak percaya? Kudu dipamer-pamerin. Begitu. Kudu riya. Karena tidak mengerti wahdaniyat fil af'al. Riya. 4 sum'ah. Pengen didengar orang. Pagi-pagi. Ngapa lo bang? Kayaknya rada riap-riap. Gua semalam habis tahajud 50 rakaat. Padahal temennya tuh nggak tahu bininya juga. Dia pakai didongeng-dongengin. Itu namanya
Sum'ah. Enggak perlu. Sum'ah tuh ibadah yang orang kagak tahu didongengin biar orang denger. Tuh namanya sum'ah. Padahal emang Allah kagak denger, kagak lihat. Lagi lu juga ibadah karena Allah kasih taufik, kasih hidayah. Jatuh kalau kayak begini, maka mantepin segalanya Allah. Galanya udah biarin aja, galanya Allah. Contoh tuh pohon ketika daunnya jatuh, pohon tuh daun jatuh, kata pohon, bukan gua yang jatuhin, bukan, gua harus tetap tinggi. Begitu pohon, kita begitu. Hai bang, lu tuh ditinggalin orang, bukan kita, Allah. Udah urusan Allah, biarin aja. Kalau mengerti yang nyalon wali kota, bupati, gubernur, yang demen sama dia ya Allah, yang membuat demen, yang benci sama dia Allah, udah biarin aja. Mau ngapa kita jadi puyeng-puyeng? Ada orang tengkar laki bini, yang ini milih ini, bininya milih ini, yang ono mau tidur aja tuh yang nyalon, kita meribut aja. Padahal sekampung juga, organisasinya sama, sukunya sama, ribut aja. Padahal dibagi duit juga kagak juga. Begitu. Mau ngapa yang kayak begitu? Sampai ribut di gardu. Yang ini milih begini, yang ini milih begini. Mau ngapain? Ya biasa aja. Udah selesai milih ya udah. Ono mau akur, udah selesai pilpres. Ini masih ribut aja. Yang ono jadi menteri, yang atunya jadi presiden, yang atunya jadi wapres, yang atunya jadi menteri. Akur, kita masih musuhan. Nah ini nggak bener nih, nggak mengerti. Udah biasa aja. Sekarang waktunya milih ya milih. Jangan sampai muslim kagak milih. Gua mau ogah milih. Gua mau coblos semua, dosa. Gua nggak mau pergi juga milih, dosa. Muslimah orang ahlus sunnah wal jamaah wajib milih. Wa wajibun linnasi imamun yansibu. Dalam kitab Zubad, wajib bagi kita muslim nasbul imamah, memilih pemimpin. Yang mana terserah Anda sukai, tapi kudu milih. Jangan nggak milih. Dapat ganjaran dia dapat, niatnya mematuhi perintah agama. Kalau negara hak. Negara mah kita milih nggak apa-apa. Negara. Tapi muslim dilarang. Wajib milih pemimpin. RT kita nggak udur, dikasih undangan milih. Jangan ogah golput aja. Enggak milih. Timbang RT. Jangan timbang, agama yang nyuruh memilih. Udah. Begitu. Pokoknya milih. Ya, malah milih mana? Ya mana aja yang disukai, suka-suka. Yang penting jangan golput. Jangan juga coblos semua, jangan, nggak benar. Mana yang saudara-saudara suka. Muslim tuh begitu. Kudu milih. Jangan nggak, kecuali kita uzur. Sakit, nggak bisa jalan, ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi dianterin, ya berarti milih. Kalau anterin begitu, terserah. Kayak begitu muslim. Kita intinya yakini yang bisa menentukan yang punya kuasa Allah, yang punya tahu Allah. Dia wahdaniyat fil sabar dalam hidup. Enak kita jalanin syariat. Kalau nyenengin alhamdulillah,
ala kulli ni'mah. Enggak nyenengin, alhamdulillah ala kulli hal. Dagang untung, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Dagang rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini panen bagus sesuai harapan, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Hari ini gagal panen, alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah muslim. Allah, Allah, Allah. Jangan lepas dari Allah. Dan di sana ada kebahagiaan. Moga kita tauhidnya benar, tauhidnya lempeng, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.